Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas studi kasus kami tentang RC transmitter receiver sebagai implementasi komunikasi data. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Maharani Triwahyuningrum dengan NIM 12 bersama rekan saya. Saya Javier Antonio Justiansa dengan tim 26. Lalu dengan saya Ardis Alivio Rajendra NIM 31. Pendahuluan. Komunikasi data adalah pertukaran informasi antar perangkat melalui media transmisi. Salah satu contoh aplikatifnya adalah remote control RC yang bekerja dengan mekanisme komunikasi nirkabel antara transmitter dengan receiver. Studi kasus ini relevan karena menggambarkan teori komunikasi data dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya, komponen dalam sistem RC. Yang pertama ada sumber data, yaitu input gerakan tangan pengguna melalui joystick atau potensio. Lalu yang kedua ada transmitter, yaitu untuk mengubah input jadi sinyal digital. Untuk media transmisinya, yaitu gelombang radio 2,4 GHz. Lalu receiver, modul penerima pada mobil RC, dan destination-nya yaitu servo, ESC, dan motor. Lalu untuk mekanisme komunikasi RC. Input joystick dikodekan oleh encoder menjadi frame data digital. Lalu, data ini dipancarkan melalui antena TX atau antena transmitter dengan gelombang 2,4 GHz. Receiver menangkap sinyal, lalu decoder mengubahnya kembali menjadi channel data. Hasil decoding diterjemahkan menjadi sinyal PWM. Lebar pulsa menentukan arah servo atau kecepatan motor. Dengan cara ini, setiap gerakan kecil pada joystick langsung menjadi respon fisik pada mobil RC. Kemudian di sini terdapat mekanisme komunikasi pada RC. Yang pertama ada input joystick. Data yang diinputkan oleh user dari joystick akan di-encode oleh encoder. Selanjutnya akan dipancarkan oleh antena transmitter dengan media gelombang 2,4 GHz. Setelah itu data akan diterima oleh receiver. Setelah data diterima receiver, kemudian decoder mengubahnya kembali menjadi data yang utuh. Setelah data diterima, dibaca sebagai sinyal PWM, pulsa PWM oleh motor servo atau motor. Oke, selanjutnya, RC termasuk pada komunikasi jenis point-to-point atau one-on-one. Artinya, komunikasi jenis ini hanya terjadi pada satu unit ke satu unit lainnya. Pada kasus ini, terjadi antara transmitter RC dengan receiver RC. Nah, jenis komunikasi ini beda dengan jenis komunikasi broadcast atau one-to-many. Misalnya radio. Radio kan sumbernya cuma satu, tapi yang denger bisa banyak orang. Makanya disebut one to many atau dari satu ke banyak. Jadi, RC itu salah satu contoh komunikasi point to point yang sifatnya nirkabel atau wireless. Selanjutnya yaitu keterkaitan kasus ini dengan materi komunikasi data. Yang pertama, RC itu memenuhi semua elemen yang ada di komunikasi data. Ada source-nya, transmitternya, media, receiver, dan destinasinya. Selain itu, karakteristik komunikasi data juga ada, yaitu akurat, real-time, dan minim jitter. Jenisnya itu point-to-point karena komunikasi terjadi hanya antara satu transmitter dengan satu receiver. Sehingga kasus ini menunjukkan contoh penerapan komunikasi data dalam teknologi sehari-hari. Baik, jadi kesimpulan dari studi kasus ini yaitu remote control RC merupakan contoh nyata komunikasi data nirkabel point-to-point. Sistem ini memperlihatkan bagaimana elemen komunikasi data, sumber, transmitter, media, receiver, dan tujuan bekerja bersama-sama untuk mengirim perintah dengan akurat, real-time, dan minim jitter. Mekanisme encoding, transmisi sinyal, decoding, hingga keluaran PWM
pada aktuator menjadi bukti penerapan langsung teori komunikasi data dalam teknologi sederhana sehari-hari. Baik, thanks for your attention. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.